Sagu Safi Igi, Bapak Ros Aksiadi, SAG, STMM. Ibu Mega Sari SPD sebagai moderator, Ibu Trida Nova SPD sebagai narasumber, dan yang terhormat seluruh tim Sagu Safi Igi. Dan juga kepada seluruh guru-guru hebat yang telah berhadir pada acara ngobras kita hari ini. Selanjutnya perkenalkan saya yang bertindak sebagai host hari ini bernama Noraliza, berasal dari SMP Negeri 1 Mila, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sahabat ngobras di seluruh Indonesia. Untuk memberkati acara kita, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Sagu Safi Igi, Bapak Ros Aksiadi, SAG, STMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Noraliza yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, terimalah salam kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan yang baik ini, di hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, kita bersama-sama berkumpul di acara Ngobras, yaitu edisi yang ke-6, yang diselenggarakan oleh Sagu Safi, satu guru, satu video pembelajaran. Yang saya hormati Bapak Widi Astiono selaku founder Sagu Safi Igi. Yang saya hormati juga para pengurus inti Sagu Safi. Di sini telah hadir juga host kita, Ibu Noraliza SPD. Terima kasih Ibu Nora telah membantu Sagu Safi untuk melaksanakan acara yang hebat ini. Kemudian Ibu moderator kita hari ini yaitu Ibu Mega Sari SPD. Selamat datang Ibu Mega, terima kasih sudah hadir di sini juga. Kemudian narasumber kita yaitu pada ngobras bareng Sagu Safi, yaitu dengan tema minat merancang video pembelajaran, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Trida Nova Saftiah SPD, yang hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Serta para guru hebat di seluruh Indonesia yang hadir dalam forum ngobras kali ini, yang Bapak Ibu semuanya meskipun menyaksikan di YouTube ya, YouTube channel Sagu Safi, namun saya pikir ini tidak ada masalah karena nanti apa yang disampaikan intinya sama saja, karena saat ini memang dalam posisi kita semuanya di masa pandemi COVID-19 harus melakukannya dengan daring. Maka itu kita juga melakukan ini dengan baik. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk para guru semua yang hadir di sini. Itu juga seluruh para pemirsa semuanya yang hadir di channel Sagu Safi, baik itu guru ataupun yang lain. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saudara-saudara semua dapat mengambil manfaatnya dari acara ini. Dalam hal Sagu Safi, tema yang kali ini diangkat adalah minat merancang video pembelajaran. Memang hal ini tak luput dari kita sebagai seorang pendidik, yaitu guru ya. Guru itu saat ini sangat diperlukan sekali
bagaimana sih cara membuat video pembelajaran yang baik agar siswa-siswi dapat menerima pembelajarannya dengan menyenangkan. Karena kalau tidak ada inovasi-inovasi baru, saya pikir pembelajaran menjadi monoton. Nah, maka itu pada saat ini Ibu Tri akan menyampaikan bagaimana sih cara merancang video pembelajaran yang sesuai dengan minat dan pembelajaran yang akan kita lakukan kepada anak-anak. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam YouTube Sagu Safi boleh juga bertanya nanti menggunakan link chat ya, link chat nanti Ibu Noraliza dan Ibu Megasari akan membantu menyampaikannya ke narasumber ya. Semoga acara ini diberkahi dengan kebahagiaan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa semangat, baik dari panitia ataupun tim Sagu Safi seperti host, moderator, dan narasumber, serta para hadirin semuanya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara membuat video pembelajaran melalui Sagu Safi. Ya. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Noraliza selaku host pada hari ini. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ketua Sagu Safi IGI, Bapak Ros Akyadi SAG, STMM, yang telah memberikan kata-kata sambutan pada ngobras kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu dan tempat kita serahkan kepada moderator, Ibu Megasari SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel Sagu Sapi edisi ngobras Sagu Sapi ini ya pada tanggal 6 Februari 2021. Untuk mengefektifkan waktu, nanti Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung kepada moderator, kepada narasumber, nanti silahkan aja dan kami akan langsung merespon apa yang Bapak dan Ibu ingin perdalam dari narasumber kami. Baik, sebelum Ibu narasumber menyampaikan obrolannya atau materinya, saya perkenalkan dulu beliau yang bernama Tridanova Saptiah SPD. Beliau kelahiran Medan 12 November tahun 1983, bekerja di SMP Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan waktu seutuhnya kepada Ibu Tridanova seluas-luasnya dan mohon Bapak dan Ibu silakan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ngobras ini. Selamat siang dan selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pakai HP, jadi udah susah kali tadi masuknya. Ya, saya sapa dulu rekan-rekan guru. Sebenarnya saya sih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan guru-guru yang lebih ya, lebih lah pengalaman saya pun masih sedikit. Jadi kebetulan, jadi saya hanya mencoba sedikit sekali ilmunya dan kok bisa berkembang dan bermakna untuk teman-teman. Sebelumnya saya sapa dulu kepada
Bapak Ketua Sagu Sapi. Setelah itu saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi pertama kali kalau saya mau berceritakan bagaimana sih saya membuat video pembelajaran dari Sagu Sapi. Itu masih sekitar 3 bulan yang lalu, masih meraba, masih semuanya itu ada support dari Sagu Sapi, ya, IGI, Ikatan Guru Indonesia itu support dari Ibu Nimala, Bunda Nimala Sejuk yang selalu memantau. Sekarang mungkin lagi di mana gitu, nih HP-nya pun jatuh. Tadi ini pakai laptop, tapi laptopnya jadi mungkin kena sinyal ataupun bagaimana. Jadi udah ganti pakai HP karena udah susah masuknya. Mungkin sinyal juga, namanya di pedalaman di paling ujung daerah Sumatera Utara. Jadi masalah minat membuat video pembelajaran itu, minat itu adalah dari hati kita, dari diri kita. Sebenarnya sekarang udah tumbuh subur ya video pembelajaran itu di masa pembelajaran jarak jauh ini. Sudah banyak kawan-kawan guru yang lebih mantap-mantap membuat karya video pembelajaran seperti itu. Namun ada juga beberapa yang saya lihat di sekitar saya sendiri, ya, itu mencaplok. Mencaplok itu begini, mengambil karya, bukan mengambil ya, membagikan karya orang sama siswa itu, oh ini loh nak belajar dari karya orang gitu. Tapi alangkah bahagianya kalau kita sebagai guru sendiri membuat, walaupun itu pertamanya pasti kita membuat video itu seperti anak baru lahir, ya kan? Pertama masih belum mata pun masih 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 terpejam, maksudnya gitu, seperti itu, tidak langsung berdiri, tidak langsung oh bagus gitu, tidak. Tapi kita kan pasti otomatis belajar dulu merangkak, baru kita tatih, bahasanya di sini tatih. Setelah itu baru pegang-pegangan, baru kita bisa berlari. Tapi untuk mencobanya itu dan untuk memulainya itu memang sangat sulit, ya. Kalau ada Sagu Sapi, ya, untuk membantu guru-guru yang baru pemula seperti saya juga seperti itu, oh kenapa tidak gitu kan. Makanya kemarin tuh saya masuk Sagu Sapi, ikut pelatihan Sagu Sapi itu seperti anak bayi yang baru mengenal membuat video. Memang video saya kok dibilang dukungan Bunda Nimala Sejuk saja ya kan. Jadi atau teman-teman yang lain, Pak Sidarta di situ membangun, memotivasi guru-guru yang lain, Bu Duis, Bunda ya, Bunda seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain seperti itu. Jadi minat itu kan milik kita sendiri, dari hati kita ya, keinginan kita. Bagaimana sih untuk siswa itu mengetahui pembelajaran kita itu kepada siswa tersebut gitu, menyampaikan pelajaran supaya asik pembelajaran itu, seperti itu. Jadi dari hati kita. Tapi kalau misalnya hati kita pun tidak mau gitu, udahlah cukup kita ambil punya teman aja, atau kita ambil aja dari YouTube gitu kan. Ambil kita dari YouTube, ya udah gitu kan. Itu rasanya kepuasan batin, kepuasan di hati gitu kan. Itu sangat inilah ya, kok misalnya kok bisa kita buat sendirilah, lebih bagus bagaimana cara membuat, kita pun bisa memberikan contoh kepada siswa bahwa oh gurunya ini kreatif ya gitu, oh gurunya asik ini dalam pembelajaran, seperti itu. Dengan cara menampilkan bahwa kita itu bagus di dalam video pembelajaran itu, ya, di situ. Jadi kalau tekniknya mungkin teknik membuat video itu saya akan menyampaikan sedikit saja di sini. Ada cara sederhana, yaitu pertama kita buat konsep video dahulu, video konsep. Kita buat dulu konsepnya, apa yang kita mau sampaikan, seperti itu. Setelah itu
kita cari dulu bahan-bahan videonya, bisa dari YouTube juga kalau misalnya kita kurang bagus, misalnya yang ada yang kita ambil dari YouTube gitu kan. Sedikit, nggak boleh seluruhnya seperti itu. Setelah itu kita belajar mengedit video ya. Kalau saya menggunakan pakai aplikasi KineMaster ya, seperti biasa aja. Masih pemula, kalau masih anak-anak masih belajar merangkak seperti itu. Setelah itu kita mengevaluasi video. Saya pun walaupun saya bagikan video ke siswa, hasil saya sendiri video pembelajaran itu masih saya evaluasi. Oh, saya masih kurang di sini loh. Saya pun menyadari bahwa saya itu masih kurang gitu. Tapi yang intinya ada niat dalam hati lah, intinya minatnya itu. Jadi meningkatkan minatnya itu dari diri kita sendiri. Setelah itu keuntungan kita, kalau misalnya keuntungan kita membuat video pembelajaran itu ya, satu Bunda Nimala Sejuk mengajarkan bahwa tampil percaya diri dengan wajah gurunya, berarti otomatis siswa pun kenal, bahwa siswa itu kenal oh ini gurunya loh, oh ini, apalagi siswa baru ya, yang tahun ajaran baru tidak kenal yang mana ini ibu guru yang mengajar ini, bidang studi ini, wali kelas ini misalnya kan. Dengan adanya video pembelajaran itu, apalagi menggunakan wajah seperti itu, walaupun wajahnya tidak seberapa, ternyata ini ibunya, ini ibu gurunya, seperti itu. Jadi kalau jumpa di jalan pun tidak buang muka lagi, tidak kenal, kan udah mengenal wajahnya seperti itu. Jadi setelah itu ada empat keuntungannya. Dua tadi, menentukan materi, sampai mana materi kita sampaikan di video pembelajaran itu kita, tergantung kita sampai di mana, seperti itu. Sampai di mana materi itu kita sampaikan, itulah sampai di sini, dan besoknya lagi kita buat video pembelajaran lagi, kita lanjut, kita terserah kita. Kalau misalnya kita mengambil video pembelajaran dari konten-konten lain, kalau misalnya gitu dari YouTube lain atau guru lain gitu kan, kita itu kita tidak dapat menentukan sampai di sini loh, seperti itu. Jadi kreatifnya ya guru di sini pun, guru lebih percaya diri, ini hasil karyaku walaupun itu mungkin kurang bagus ya, namanya masih baru belajar, kita kan manusia itu selalu belajar, seperti itu, tapi kita harus bisa mencoba. Walaupun ada yang, tidak bagus ini loh, tidak bagus, ya kita harus berlapang dada kalau misalnya ada dislike, kayak gitu, untuk ke arah yang lebih baik. Setelah itu, ada satu lagi yang memberikan contoh kepada siswa, memberikan contoh, gurunya ini berani selalu mencoba, selalu membuka peluang, menuntun siswa, memberikan contoh video pembelajaran seperti itu. Jadi di situ, jadi ya, tapi kalau video pembelajaran juga itu memang menit-menit pertamanya itu menunjukkan, ini loh, untuk supaya tidak di-skip langsung gitu kan. Terkadang kan ada juga murid yang malas, udahlah banyak kali lah ini videonya, di-skip aja lah gitu kan. Jadi buatlah yang menarik seperti itu. Ini boleh Bunda Dwis, video yang pembelajaran saya yang waktu pas ini kan saya bahasa Indonesia, teks prosedur. Kami ada teks prosedur, saya membuat di-share dulu, Bunda. Mana Bunda? Seperti itu. Bunda, video pembelajaran, video membuat jus saya di situ ada Bun, bisa ditunjukkan dulu. Bunda.
Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Iya, sambil menunggu Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, memang betul ya, ketika kita membuat video pembelajaran sendiri gitu maksudnya, itu akan memberikan makna yang luar biasa. Kemudian peserta didik menjadi lebih menghargai apa yang kita sampaikan, kemudian mereka juga lebih percaya diri terhadap gurunya. Berbeda dengan yang yang mengambil video pembelajaran yang telah dibuat oleh orang lain ya. Mungkin itu. Dan itu telah memperlihatkan bagaimana profesionalisme Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti itu. Iya, bagaimana? Videonya sudah siap? Iya. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu ya untuk kita semua. Hari ini saya akan membuat jus jambu biji. Jambu biji ini sehat untuk kalau kita diet pun kita bagus untuk pencernaan kita. Biasanya sering BAB juga kalau nggak rutin kita makan jus seperti itu. Kalau yang jarang BAB. Pertama kali saya akan alat-alatnya yaitu blender, gelas, yang mesin blender, pisau, ini namanya saringan, ini sendok, dan bahan-bahannya yaitu jambu dan gula. Tapi kalau ada langkah baiknya kalau misalnya pakai jeruk nipis atau jeruk lemon itu sangat segar rasanya. Sekarang kita akan mengupas jambu ini ya, dikupas. Ya, dikupas tipis-tipis. Jambu untuk jus itu bagusnya sih yang sudah tua tapi tidak busuk ya, sudah tua ya, jadi tidak ada keras-kerasnya. Ini terlihat merah jambunya, jambu merah yang saya ambil, berguna untuk kesehatan tubuh kita, menambah darah kita ya, apalagi yang terserang penyakit demam berdarah ya kalau nggak salah kalau itu. Jadi sekarang misalnya nih udah ini kita cuci, kita potong-potong. Kalau suka dengan bijinya silakan dimasukkan ya, dimasukkan. Tapi sebenarnya saya nggak suka bijinya gitu, jadi tapi untuk kali ini nggak apa-apa, kita potong aja bijinya, kita masukkan, potong kecil-kecil. Oke, sampai habis ini kita potong. Kalau untuk diet itu sedikit aja airnya ya, supaya lebih banyak seratnya. Jadi saya tidak masukkan, jadi cuma ini aja, karena gula itu kan bisa juga menyebabkan kegemukan. Jadi seperti itu. Kita lihat yang halus, kita lihat.
disaring, silakan mau disaring, tapi karena untuk tinggi seratnya saya tidak menyaring karena untuk menggiat itu, ya seperti ini. Jadi inilah jus jambu biji ya ala-ala saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bunda, setelah itu pengantar teks prosedur materi, jadi saya buat dulu videonya seperti itu. Jadi anak-anak itu menemukan, oh apa sih teks prosedur itu seperti itu. Teks prosedur itu kan ada 3 jenis: melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan menggunakan alat seperti itu. Jadi itu membuat sesuatu itu contohnya. Jadi setelah anak-anak menonton videonya itu, saya tanya di situ, boleh juga apa sih arti teks prosedur itu gitu. Jadi anak-anak berpikir dengan nonton video itu, oh satu nambah ilmu tuh ya kan. Kalau misalnya apalagi anak-anak gadis nanti SMP kepinginnya yang kurus, yang ini, yang itu, yang cantik seperti itu kan. Jadi ada minat anak-anak untuk menonton di situ bagaimana seperti itu. Setelah itu untuk menggali kemampuan anak itu berpikir, mendefinisikan apa itu teks prosedur, masih itu di situ. Setelah itu ada video saya yang selanjutnya ciri-ciri dan jenis teks prosedur di situ. Di situ boleh juga ditayangkan Bunda Dwis, sedikit aja sepenggal. Bunda bentar, ambilin tiga apa, usah banyak kali, 1/4 aja yang diputarkan. Pembukaan biar teman-teman yang masih ingin belajar, saya pun masih belajar juga sih sebenarnya seperti itu. Silakan Bunda, diputar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini jangan lupa kita mencuci tangan ya, sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Ya, social distancing ya nak, menjaga jarak agar kita tidak tertular virus corona. Hari ini kita akan membahas teks prosedur. Marilah kita saksikan video PowerPoint berikut ini. Teks prosedur. Oke, udah cukup Bu, udah cukup. Ini sudah sering udah kita cukup. Kita Udah, oke. Di situ teman-teman rekan guru dapat melihat bahwa ada rangkaian-rangkaian video yang saya buat untuk siswa itu paham, mengerti materinya seperti itu. Jadi kreativitas kita itu dituntut. Oh, kita mau buat apa lagi loh? Seperti itu. Kita mau buat bagaimana kita kelanjutannya. Jadi kalau tahap setiap minggu gitu saya memberikan video yang baru-baru dalam untuk pembelajaran tersebut gitu. Walaupun ya namanya masih merangkak ya, di situ masih belajar, tidak sempurna videonya saya seperti itu. Tapi ada minat saya, ada bagaimana cara membangkitkan minat. Itu pun saya ajak juga teman-teman, ayo kawan-kawan kita buat gitu. Ternyata ada juga yang tergugah gitu. Ternyata dengan melihat, memang kalau berteman dengan orang jualan minyak wangi, ikutan wangi seperti itu. Atau kita ajak teman, ada dia kok bisa buat kayak gitu ya. Pasti ada untuk membangkitkan, mengajak teman. Walaupun kita nggak ajak bahasanya itu, mereka udah, ayo kita buat gitu. Tapi dengan versinya masing-masing seperti itu. Membuat misalnya video PowerPoint itu dibuat, seperti itu dibagikan sama siswa. Itu hal-hal yang udah sangat
luar biasa, apalagi yang di kampung-kampung seperti itu, masih di desa, di situ jadi siswa pun, melihat, "Oh, ini guru kreatif loh. Oh, ibu ini enak loh dia ngajar loh," gitu, seperti itu. Jadi di situ teman-teman di sekolah pun, tergugah bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Jadi sebenarnya pembuatan video ini mungkin teman-teman yang menonton ini udah ahli-ahlinya, seperti itu. Seperti itu ya. Ada juga yang udah berumur, guru gitu kan, teman, kayak mana lah cara membuatnya, lebih susah sih membuat video daripada ngajar di kelas, seperti itu. Kalau misalnya Oke, kalau di sekolah gitu kan, ayo kita belajar bersama-sama gitu, biar bersama-sama, kita maju demi anak-anak, seperti itu. Sebenarnya membawa nama sekolah juga, seperti itu kan. Jadi, eee, teman-teman mungkin yang udah lebih luar biasa gitu, dapat berbagi juga dengan saya, karena saya pun udah bilang saya masih belum ada apa-apanya, seperti itu. Tapi hanya niat dan keinginan motivasi, "Oh, enak enak loh ngajar kalau misalnya kita buat video sendiri gitu, materinya kita buat sendiri, maksudnya materi yang kita tentukan sendiri sampai sesuai dengan RPP," seperti itu, seperti itu. Itu itu aja yang mau saya sampaikan, Ibu moderator, kira-kira gitu. Berbagi juga Ibu moderator pengalaman membuat video, eee, Ya kalau saya seperti itu. Hmm. waktu membuat video itu, wajah saya tuh pakai animasi gitu, belum pakai seperti Ibu. Ibu kan tadi, Oh. wajah Ibu sendiri ya gitu. Beberapa materi saya masih pakai animasi, bukannya nggak pede, tapi gimana ya, Hmm. saya juga masih belajar sama, Mhm. tapi untuk yang memakai langsung wajah kita gitu masih sedikit kesulitan. Jadi, ya udahlah yang lebih mudah aja dulu pakai animasi-animasi gitu wajah kitanya. Tapi kalau suara audio, Mhm. suara kita gitu, cuman ya wajahnya aja, wajahnya Iya, masih iya. pakai animasi, Sebenarnya iya. sebenarnya bagus juga tuh pakai animasi gitu kan, bagus, karena kan pakai aplikasi lagi tuh buat animasi kan ya, Bu Iya, moderator kan, mhm, Ibu Mega ya? iya. Bu Mega. Seperti itu. Tapi ada Bunda ini malah sejuk, nggak ada wajahnya Bunda ini loh, padahal udah rindu kali nih sama bahasa Medannya rindu kali, kalau di sana rindu banget ya. Oh, Rindu ini rindu nih, sebentar mmm, Bu, ini dari Ibu siapa heeh, nih? Murni Asih Ajijah. Buniasi, Iya, membuat mhm. video pembelajaran yang paling mudah pakai aplikasi apa ya untuk para guru yang usianya di atas 50 tahun? Kasih tahu cara yang termudah dong, gitu katanya coba Oke, Bu. gini Oke, Bunda, Bunda kalau misalnya mau video pembelajarannya yang penting kan ada ngajarnya tuh, ada sebenarnya nggak, pakai misalnya Bunda di kelas misalnya, kalau misalnya hal yang simpel, kalau menurut saya nih ya Bun, itu ngajar aja di kelas, tulis di papan tulis ya kan, Bunda rekam gitu, udah mantapnya itu, nggak mesti pakai aplikasi. Tapi kalau mau pakai PowerPoint, pakai aplikasi yang dikawin-kawinkan dengan aplikasi-aplikasi lain, itu memang agak susah. Tapi kalau misalnya untuk untuk pemula yang udah 50 tahun, kalau saran saya seperti aja, buat aja Bunda merekam di papan tulis, bagikan sama siswa-siswa lebih seru. Seperti itu, yang alami-alami aja. Kalau pakai aplikasi seperti Ibu Mega, lebih susah. Bener jadi nggak Bu kayak kita Mega? syuting aja. Iya, Iya, kita jadi mending syuting aja. kita syuting aja Bu, maksudnya gitu ya. Iya, Di kita syuting kelas, aja kita di syuting aja kelas. bisa. Heeh. Heeh. Walaupun Ini nggak ada ada lagi Bu. muridnya, Bun. Ah, Iya, ini ada lagi. Bagaimana ah. Bu bikin videonya pakai wajah kita? Langsung syuting ya kalau pakai wajah kita?
Gini Bun, kalau misalnya pertama yang video saya buat, saya pembukaan dan penutupan itu video berdiri. Berdiri tadi mana lah Bunda kan di sekolah, karena kita kan otomatis siswa itu muridnya rindu sekolah. Jadi kita di sekolah kita buat, ya kan, boleh. Jadi waktu pas kita untuk pas dipakai PowerPoint, di apanya dia pakai green screen warna hijau gitu. Nanti kalau di KineMaster kan bisa tuh dihilangkan belakangnya. Jadi disatukan deh sama PowerPoint-nya seperti itu. Kalau yang manual lo misi Bun, seperti itu. Kalau durasinya itu ada pertanyaan dari Bu Mugi ya. Ya Bu Mega. Iya, Biasa iya, durasi berapa durasinya. lama Bu? Itu Iya, tergantung betul. kita Bun. Tergantung kita maunya berapa lama, tapi kok bisa maknanya atau materinya kita sampaikan sama siswa. Tergantung kita lah, kita yang apa yang ibaratnya suka-suka kita Bun. Tapi kalau untuk kata kabarnya dari teman saya ya, saya pun masih pemula, katanya 8 menit untuk di YouTube supaya dapat di beranda. Kabarnya gitu ya Bu Bunda. Bunda Mega 8 menit. Jadi kalau kita 10 menerangkan bisa lah. materi aja 10. 10 10 bisa, minimal pernah 8 nyoba menit. ya. Minimal 8 menit kabarnya. Udah berubah dulu kabarnya saya kan dulu cerita-cerita kawan nih juga dari kabar-kabar gitu kan. 5 menit sekarang udah 8 menit. Saya misi baru juga. Dah tuh kreatifnya misalnya gini, Bun. Jadi kita udah buat video tuh, Bun. Udah buat video. Jadi anak-anak pun ayo kita buat video, dimasukkan lagi ke YouTube, rame hasil-hasil karya anak-anak seperti itu kumpulannya. Nanti udah dewasa orang tuh nengok, iya masih kecil loh, seperti itu Iya. gitu loh. Iya, ini ada lagi Ibu narasumber nih dari Ibu Wiwi. Ibu Wiwi Widya Astuti, Assalamualaikum. Saya Agustina Widya Astuti dari SMA Negeri 2 Purbalingga, izin bertanya, untuk pembuat video pembelajaran, aplikasi apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. Banyak ini ya Bunda Mega juga udah pasti tahu. Banyak kita mau yang pakai aplikasi apa tinggal milih, tapi tergantung kalau di HP itu KineMaster seperti InShot seperti itu ya Bunda ya. Apalagi Bunda tapi kalau di laptop tergantung laptopnya. Kalau laptopnya udah tua-tua, ini makanya laptop saya pun ini ganti pakai HP, laptopnya udah tua. Ya nggak kuat kapasitas apanya, udah hang. Kalau laptopnya pakai Camtasia seperti itu. Setelah itu macam-macam. Kalau pakai aplikasi animasi pakai apa Bun? Saya pakai Animaker. Animaker macam-macam iya. di situ. Jadi bisa disatu-satukan juga seperti itu. Ibarat bahasanya dikawin-kawinkan, Iya. dikombinasikan seperti itu. Oh, tuh ada Bapak Elpison, Dahsana Rancau. Wih, salam Pak. Ini dari mana, daerah mana ya Bapak Elpison? Langkah-langkah merancang video tadi saya katakan udah pertama kali membuat konsepnya Pak. Pertama kita membuat konsep. Kita membuat apa sih? Pertamanya materi kita apa sih mau kita buat? Itu konsepnya kita tulis dulu. Ya kan, setelah itu kita nanti syutingnya di mana, ngomongnya itu skenario-nya juga. Itu kalau misalnya ikut Sagu Sapi pasti udah tahu itu. Buat konsepnya dulu kita skenario-nya. Ayo Pak ikut Sagu Sapi kok ada ya kan, promo juga sekalian. Alumni Sagu Sapi. Jadi seperti itu. Membuat konsep video dengan matang dulu. Oh kita bikin apa, nanti kita syutingnya di mana. Setelah itu skenario-nya, datu naskahnya kita mau ngomong apa aja seperti itu. Setelah itu kita mencari bahannya. Misalnya kita mau ngambil yang kita nggak bisa, misalnya entah video kalau IPA mungkin ada pencernaan di situ. Kita kan mungkin susah di situ buatnya, boleh kita ambil YouTube sedikit gitu, tapi ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita plagiat seperti itu. Setelah itu setelah kita syuting di yang kita rencanakan konsepnya tadi, baru kita edit, kita bahasanya kita kawin-kawinkan, kita kombinasikan seperti itu, kita susun jadi bagus. Setelah itu kita evaluasi videonya, setelah jadi kita evaluasi
walaupun misalnya, oh waktunya udah cukup nih, misalnya berapa durasinya, kita tentukan kalau kita mau jadi YouTuber ya 8 menit ke atas, seperti itu biar bagus. Jadi tampil di beranda, setelah itu arahkan kepada siswa mau menonton, ini pelajaran video pembelajaran Ibu loh, misalnya kita materi ini, seperti itu. Gitu. Iya. Ini dari Ibu Lilis ada lagi nih. Heeh. Ibu Iya. Lisnawati. Kalau langsung Heeh. rekam pas ngajar, memorinya Heeh. kadang nggak cukup, Bu. Ya gini, kalau misalnya ya kita nggak ngajarnya 40 menitan seperti itulah Bunda, ya kan seperti di Nanti kelas jenuh. yang Iya. Kalau uh, kelamaan videonya itu anak-anak bisa jenuh. iya, nanti di-skip. Iya. Maksudnya materi misalnya ngabsennya nggak usah ngabsen seperti itu kan, nggak kan kalau misalnya kita sesuai dengan apa kan ada absensi, ada misalnya kebersihan, itu pembukaannya nggak langsung intinya aja. Habis itu pertama kita tanya kabar seperti itu tadi, jaga jarak kita kalau misalnya masalah corona, physical distancing, social distancing, itu seperti itu kita ingatkan dahulu. Ya, kalau misalnya berpergian itu pakai masker, seperti itu. Itu hal-hal yang umum. Setelah itu, ayo kita saksikan video, langsung ke materi. Jadi kalau misalnya kita ngajar langsung itu tadi Bunda, yang di kelas itu sedikit aja, maksudnya materi intinya. Tapi kan kita buat berapa? Suka maksudnya gini, materi kita ada beberapa indikator, nggak usah semuanya gitu, entah 2 indikator dulu, pertemuan ini, besok kita buat lagi. Lama-lama udah jadi YouTuber ibunya. Seperti itu, banyak videonya. Apalagi kalau ditambah kreatif anak-anak. Bu kayak gini bu kayak gini bu, katanya. Udahlah, semuanya lancar. Seperti itu Bunda. Bisa ditayangkan contoh videonya Bun, boleh tuh. Yang tadi Bun udah ditayangkan lagi Bu, itu yang ngajar di kelas. Oh ada ngajar di kelas, coba lihat aja di YouTube saya Bun. Trida Nova Satria ada ngajar di kelas, itu cuma 15 menit. Materinya tentang Fabel. Tentang Fabel itu saya masuk ke kelas, halo apa kabar, itu masih belum corona. Seperti itu. Gini aja Bun, kalau misalnya Bunda Lisna tadi ya, kita ngajarnya di papan tulis materinya seperti apa aja, seperti PowerPoint, tapi kan Bunda yang 50 tahun ke atas katanya nggak usah, kok misalnya ngajar aja seperti itu di papan tulis. Tapi waktu kita durasinya 10 menitan, paling lama 15 menit. Seperti itu Bun. Jadi anak-anak pun, oh nggak kayak gitu Bun. Seperti itu. Tuh Bun, apalagi tuh? Boleh. Ini Pak Ahmadiani. Boleh share gak Bu? Saya pakai KineMaster, tiba-tiba habis masaknya. Kenapa ya? Baru juga mau belajar. Ada luar KineMaster ada masanya ya? Saya pun kurang tahu itu Bun. Jadi gini, KineMaster diinstal, tapi kok yang Camtasia yang ada masanya, ya nggak Bun? Camtasia yang misalnya itu harus ada kode-kodenya kalau dimasukin. Kalau KineMaster yang free keluar. Yang free ada tanda airnya, saya pun pakai free. Nggak belum berbayar. Masih belajar, masih tahap pembelajaran Pak Ahmad Yani. Seperti itu. Seperti itu. Coba diunduh aja lagi Pak Ahmad Yani. Di situ. Diunduh lagi. Ini itu ada. Kalau KineMaster tidak mesti pakai warna hijau. Ini berarti Bunda Sri Rahmawati memberitahu sama saya seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Tapi setahu saya pakai warna hijau. Tapi kalau mudah, tidak katanya biar mudah editingnya biar mudah. Kalau warna hijau, kalau warna lain agak susah. Agak susah seperti itu. Hijaunya pun hijaunya yang bagaimana ya kan? Seperti itu. Ya, ini ada lagi itu. Nih. Dari Ibu Rusmiati Rusti, izin bertanya Bu, bagaimana caranya video yang saya buat itu khusus untuk murid-murid saya saja dan rekan-rekan guru, bukan untuk umum. Terima kasih. Oke.
Kalau itu langsung di-share aja, kan udah Bunda buat sendiri, nggak mesti dimasukkan ke YouTube. Kalau saya masukkan ke YouTube, mana tahu nanti jadi YouTuber, Bu. Ngarep. Maksudnya supaya juga kalau kita nyimpan di video gitu kan ada barbut, apalagi anak-anak saya suruh gini, komen ya nak di bawah, kenapa gitu, supaya jadi waktu pas untuk menilai saya pun bisa, oh yang ini bagus ini gitu. Kan pembelajaran di situ saya definisi misalnya simpulkan kesimpulannya di situ saya suruh siswa menulis di situ. Jadi sebenarnya itu untuk memotivasi anak itu menonton, buktinya seperti itu aja, bukan untuk yang lain gitu kan. Jadi jadi kalau misalnya tidak mau jadi ke YouTube ya langsung aja Ibu share ke WA seperti itu kepada siswanya untuk menonton, atau ada website sekolah. Kalau website sekolah kami ada tuh di situ. Jadi dimasukkan ke website sekolah, Bu. Kalau misalnya nggak ada website sekolah, langsung aja ke siswa-siswanya. Seperti itu, Bunda. Itu, Bunda, video per tema atau per KD. Itu ya, Bunda. Sri Harpiati. Salam, Bunda. Ya. Videonya per tema itu terserah Bunda, tapi lebih gampang per KD. Per KD, karena kalau per tema dia banyak. Seperti itu. Ini udah dialek mana ini? Seperti itu. Jadi dia per KD. Sebenarnya terserah kita kan Bunda. Yang namanya kita yang buat seperti itu. Tapi kalau bisa sih lebih bagus simpelnya per KD. Karena kalau banyak kali pun bosen murid, siswanya di skipnya nanti, gurunya nih ngomong apa aja katanya. Seperti itu. Ini ada lagi nih, Pak Iqbal. Pak Iqbal Metuah. Izin bertanya, Iqbal, Man 1 Aceh Timur. Bagaimana teknik membuat video yang komunikatif agar tidak membosankan? Seperti itu ya, Bu, Pak Iqbal. Pertama kali kita harus konsepnya dulu seperti itu. Tidak membosankan ya pakai lebih menarik tadi pakai animasi, contohnya bisa juga seperti itu menarik. Setelah itu kalau misalnya ada misalnya peran-perannya juga, siswa juga boleh diajak buat video sama-sama. Ternyata, oh kawanku ikut buat video Pak Iqbal seperti itu. Lebih menarik, dah tuh kalimat tulisan-tulisannya itu dapat dibaca. Jadi ada animasi-animasi yang dapat, ada juga kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu bisa buat dari pengalaman sehari-hari, buat video pembelajarannya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Iqbal, buat kejutan-kejutan di dalam. Seperti itu. Gitunya, Bun. Iya. Pak ini ada lagi Ibu Koiriani Pohan. Alat atau perangkat yang mendukung dalam pembuatan video pembelajaran. Apa ya, Bunda? Alat atau perangkat. Alat atau perangkat. Alatnya itu kayak apa? Green screen kalau membuat video, setelah itu tripod untuk menjaga HP. Seperti itu, lampu kalau misalnya kalau mau bagus, kalau misalnya itu udah kalau kita pemula masih dipegangi HP. Kalau masih pemula belum ada tripod, masih kainnya pun warna green screen-nya masih hijau yang mana pun jadilah seperti itu, masih pemula. Ya kan, seperti itu. Jadi itu alatnya pertama kali perekam kamera lah, HP aja Bunda, HP yang biasanya seperti itu, yang penting jernih fotonya, gambarnya seperti itu. Memorinya juga harus diperhatikan memori. Ya. Iya, memori. Ya, sampai ketika kita lagi syuting tuh memori habis. Ya benar tuh Bun, benar itu. Ya kan? Memori harus cukup. Seperti itu. Memori Enggak cukup pula ya kan? Disediakan juga memori HP seperti itu. Kayak gitu, itu aplikasi itu.
Terus ini Ada Ketut, Ibu Lis, udah. Ibu Ibu. Ketut, kalau Ibu Lis udah tadi ya. Ada diklatnya Udah. enggak? Ada nanti sagu sapi di sagu sapi. Ada ya kan Bun? Ada diklat buat video, ada. Tunggu kabar aja dari Bunda nih mana Seju. Kang Widi, ya kan? Kita tunggu Bunda Duis, ya kan? Sagu sapi, trainer-trainernya baik-baik. Bun, dulu pertama kali pengalaman saya belum pandai memasukkan video. Ke YouTube, playlistnya, akhirnya diajari sama trainer-trainer sagu sapi. The best lah sagu sapi. Ya, ini ada nih Pak Ketut Subakti. Bu izin tanya cara mengedit video pakai aplikasi apa? Oh, tadi sama ya. Kayak Pak siapa tuh yang di atas. Banyak. Banyak. Tapi yang lebih mudah kalau di HP, karena kalau di HP paling nggak pala hang. Tapi kalau di laptop mau hang pakai KineMaster, bagus tuh Bu, Bapak. Seperti itu. Tergantung kita videonya yang bagaimana. Oh, ini ada nih Pak Perhatikan Daki. Apa boleh dibuat video dengan bentuk TikTok supaya anak-anak tidak bosan? Ini pertanyaan bagus banget. Boleh. Dibuat video dalam bentuk TikTok. Ada pembelajaran TikTok kok. Bapak, ada pembelajaran melalui TikTok. Kenapa? Karena itu mengasihkan bagi anak-anak ya. Karena anak-anak suka bergerak, lebih kreatif di situ. Yang ini yang dimaksudkan gurunya main TikTok atau murid ini? Seperti itu. Bisa Pak, lebih kreatif. Bapak itu kreatif, tunjukkan hasil karyamu. Ini Bu Ana Yulianti, bagaimana cara mengedit video yang sudah terekam? Misalnya ada bagian yang mau saya potong. Bisa pakai KineMaster, bisa pakai Insert, bisa kan Bunda, bisa banyak aplikasinya di situ. Jadi kalau untuk mengedit kita tuh harus benar-benar teliti, tekun pas ketika kita mau cut, kemudian mau memasukkan konten itu benar-benar yang ya lumayan menguras ketelitian kita gitu. Kalau ketika pas mengedit seperti itu. Udah mengedit, kemudian dari siapa lagi, Ibu Via. Ini ada share dari Ibu Via, kita bacakan saja ya. Sekedar share Via Anggun Wibawati, sekedar share saja. Kalau menurut saya, misal ibu bapak tidak ingin ditampilkan untuk orang banyak, tetapi masih dipublish di YouTube, caranya di settingnya diatur tidak untuk publik. Ya bisa seperti yang tadi yang ya. Makasih Ibu Via. Iya. Kemudian ini
Ibu Afifah Isnaini. Bu izin bertanya untuk durasi efektifnya kira-kira berapa menit, Bu? Durasi. Ini Bunda Afifah dari mana? Dari Depok bukan ini? Kalau Bunda Afifah yang dari Depok, titip salam Bunda, teman. Ya, kalau Bu Afifah ini pun salam kenal. Kalau misalnya bukan yang dari Depok, izin bertanya durasi efektifnya kira-kira berapa? 8 menit 10 menit ya Bunda ya. Seperti itu, yang penting tersampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada siswa. Seperti itu. Tapi tergantung kita juga, seperti itu Bunda. Kita maunya berapa menit. Tapi kalau bisa jangan lama-lama kali, nanti di skip. 15 menit pun udah lama kali itu ya Bun. Ya, jadi alangkah baiknya ini ya izin berbagi aja ketika kita membuat video setelah jeda beberapa menit itu upayakan ada penugasan ke peserta didik kita. Jadi biar peserta didik nggak terus aja melihat, tetapi ada pekerjaan buat mereka, baik itu mau ditulis atau harus mereka ingat dan nanti harus kerjakan. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang komunikatif dengan peserta didik. Iya. Jangan sampai kita hanya terus aja menyampaikan, tetapi respon dari peserta didiknya itu kurang. Nah, itu akan terjadi komunikasi yang satu arah. Ya. Iya, seperti itu. Ini agak udah. Ya, ini yang menyimak dan hadir tidak dibacakan, yang bertanya aja ya Bapak dan Ibu yang saya bacakan. Iya, tidak ada lagi pertanyaan. Udah, masih belum ada yang bertanya dan berbagi pengalamannya. Iya, Bapak dan Ibu, waktu kita maaf dibatasi ya dari panitia, kita hanya diberi waktu sampai jam 14.45. Ada 3 menit lagi sebelum kita tutup. Barangkali ada yang masih ingin berbagi atau ingin ditanyakan, boleh? Masih ada waktu. Oh, ini nih, dari Pak Boy Sidabutar. Mana lagi chatnya ya? Kok hilang? Oh, ini. Kalau buat video pembelajaran, apa bisa pakai Bandicam apa Handycam ini Pak ya? Dan isinya saya taruh pakai PowerPoint, Bu. Pak Boy Sidabutar 07. Bisa itu tergantung kita Pak, ya kan? Bisa aja tergantung kita. Orang buat video pembelajaran yang misalnya untuk 50 tahun yang lebih muda pun itu di papan tulis, direkam gurunya, udah bisa. Seperti itu tergantung kita. Seperti itu. Tapi kalau masalah siswa itu menarik atau tidaknya itu kita buatlah gurunya atau pakai animasi ya kan Bu moderator Bu Mega, seperti itu tergantung kita gitu. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada kita sebagai pembuat Individunya. ya. Yang penting kita buat dulu Pak, kita buat. Jadi ada bukti kita, oh ini loh hasil pandemi. Bisa. Iya, kita bisa. Ini ada Ibu Isna ini Putri Hijau, izin bertanya. Kalau membuat video, mana ini ya? Bentar. Kok chatnya? Oh, ini. Kalau membuat video dengan durasi panjang sampai 30 menit menggunakan KineMaster tidak bisa diekspor, gimana solusinya? Ini durasinya 30 menit videonya. Bagaimana? Belum pernah saya buat sampai 30 menit. Memang seperti itu. Kalau nggak bisa pindahkan ke aplikasi di laptop Bu. Kalau nggak bisa di KineMaster ya kan itunya. Kalau Ibu moderator bagaimana? 30 menit. Saya belum mencoba pakai KineMaster, Bu. Iya, kalau pakai KineMaster 30 menit karena paling 15 menit saya buat seperti itu, belum ada masalah kendala.
seperti itu. Tapi kalau misalnya banyak kali udah masih enggak pakai Ken Master, pakai ke Camtasia seperti itu. Yang intinya kalau mau dilatih yang apa, ikut pelatihan sagu sapi seperti itu. Trainer-trainernya baik-baik, bagus-bagus, membagi tips dan sabar-sabar. Iya, ini nih dari Pak Jacqueline. Pak Jacqueline mana nih? Tab-nya naik ke atas. Pak Jacqueline, saya Agung Hidayat. Jacqueline, my name. Saya Agung Hidayat dari Pacitan, Jawa Timur. Bagaimana cara membuat video langsung tetapi penyimpanannya tidak terlalu besar? Penyimpanannya langsung itu dikompres dahulu. Kalau misalnya video langsung tapi penyimpanan setelah videonya selesai dikompres, tapi hasilnya terkadang mau kurang bagus, suaranya di mana, seperti itu kita sesuaikanlah seperti itu 95% atau 90% kompresannya seperti itu, Bu. Oh iya, ini Pak. Udah, Bu. Ini Pak Muhammad Toto. Mau share juga untuk Bapak Ibu semua. Kalau membuat video pembelajaran bisa gunakan aplikasi KineMaster Mood, Pak, Bu. Biar gak ada logo KineMaster di pojok kanan atas. Aplikasi itu bisa di-download di Google. Oh ya, terima kasih banyak Pak Mutoto udah berbagi. Iya kan? Iya, seperti itu. Lagi ya, ini pertanyaan banyak sekali, respon banyak sekali, tapi berhubung waktu, ini saya akhiri satu lagi ya dari Ibu Yayah Tasdiah. Bagaimana cara men-set animasi supaya ketika di slideshow berjalan sendiri tidak diklik terus? Ini pertanyaan banyak sekali, tapi waktu kita ya sudah hampir time is over. Ya, dari itu Ibu Yayah. Terakhir ya, Bu ya. Tapi cara masih banyak men-set animasi supaya ketika di slideshow berjalan sendiri tidak diklik terus. Tentu Bu moderator nggak ngerti saya soalnya. Men-set animasi supaya ketika di slideshow berjalan sendiri. Ibu pakainya ini apa, Bu? Pakai aplikasi video apa? Soalnya setiap aplikasi itu kan beda-beda. Apa ya? Men-set animasi. Soalnya kalau yang pernah saya buat pakai animasi itu nggak diklik setiap slide-nya gitu. Jadi terus aja berjalan dari awal sampai akhir. Tapi Ibu pakai apa dulu? Takut saya menjelaskan misalkan pakai Animaker, Ibu menggunakan apa gitu ya untuk Ibu Yayah. Ya, baik Bapak dan Ibu, seru sekali obrolan kita hari ini. Masih banyak ini respon dari Bapak Ibu semua, tapi waktu yang harus mengakhiri kita, Ibu narasumber, mohon maaf sekali waktu yang dibatasi tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih respon, share, pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu semua guru hebat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Banyak ilmu dari Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu host kita. Silahkan. Boleh Ibu narasumbernya untuk memberikan closing statement dulu. Terima kasih banyak Ibu host, Ibu Duis yang paling pengertian, ya kan, seperti itu. Ya semuanya, Bapak Ibu, kalau kita membuat video pembelajaran itu mulailah dari hati, dari keinginan kita, bermotivasilah untuk kita lebih maju, untuk anak-anak, untuk anak bangsa, demi menyampaikan materi yang lebih baik, biar agar anak-anak tuh paham seperti itu. Mulai dari sekarang, kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih.
Udah Bunda. Bunda Duis. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Megasari yang sudah memandu acara hingga selesai. Dan terima kasih banyak juga kepada narasumber kita, Ibu Trida Nova SPD, yang telah memberikan materi dengan judul Minat Merancang Video Pembelajaran ya. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh guru-guru hebat yang masih menyimak. Semoga materi tadi dapat menginspirasi guru-guru hebat semua untuk lebih terinovasi dalam merancang video pembelajaran. Nah, di dalam merancang video pembelajaran ini, seperti kata narasumber kita tadi, terutama yang harus kita timbulkan itu minat kita. Nah, minat kita untuk bisa merancang hasil karya sendiri tanpa harus mencaplok-caplok hasil karya orang mungkin ya yang di YouTube. Tapi kalau sudah karya sendiri rasanya itu walau videonya masih belum seberapa dengan video orang lain, tapi hasilnya mungkin bagi kita sendiri akan lebih memuaskan begitu ya. Nah, kami informasikan juga untuk tema ngobras kita minggu depan juga masih berkaitan dengan video pembelajaran. Kalau tema yang akan datang itu temanya membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Zepeto. Nah, jadi nantikan informasi selanjutnya ya, seluruh guru-guru hebat, jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti kata Ibu Trinova tadi juga, jika ingin ibu-ibu ingin belajar untuk merancang video pembelajaran, jika mungkin baru belajar, saya juga seperti itu ya, masih belajar dan jadi belajarnya itu saya bisanya itu saat bergabung di IGI. Nah, kebetulan di IGI kan seperti ini ada program Sagu Sapi, ada pelatihan Sagu Sapi, yaitu satu guru, satu video pembelajaran. Sama seperti kata Bunda Tri pemateri kita tadi. Jadi saya belajarnya juga di Sagu Sapi yang masih bertatih-tatih ya. Nah, ibu-ibu bisa, ibu bapak bisa menantikan informasi kapan ada pelatihan Sagu Sapi agar bisa bergabung, dan nanti di dalam membuat videonya itu pasti akan dibantu oleh trainer-trainer yang sudah senior yang baik-baik ya. Insya Allah akan dibantu walau kita masih bertatih-tatih. Seperti pengalaman saya juga seperti itu. Yang sebelumnya saya merasa itu ketika melihat video pembelajaran orang-orang ya, wah kepingin seperti itu ya, bagaimana caranya. Nah, jadi setelah saya gabung di Sagu Sapi, ternyata jika kita punya minat, nah ingin terus belajar dan belajar, insya Allah pasti mudah. Walau di saat mengedit mungkin karena pertama sekali agak kesulitan begitu. Tapi dengan adanya minat, nah semua itu mungkin akan terasa mudah begitu ya. Nah, jadi kami informasikan juga kepada peserta ngobras, jangan lupa mengisi presensinya ya untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan kemudian undangan kegiatan ngobras hari ini mungkin akan dibagikan besok pada 7 Februari. Baik, saya yang bertindak selaku host pada hari ini izin mohon maaf bila mungkin ada kekhilafan ya selaku kita manusia begitu.
Nah, mohon dimaafkan. Nah, jadi buat Bapak Ibu, nah ini sudah ada link presensinya, mungkin bisa langsung diisi. Nah, batasnya itu kalau link presensi sampai biasanya jam 8 sore nanti ya. Jadi harap Bapak Ibu yang mengisi juga mengirim screenshotnya ya, yang lagi menonton live YouTube pada hari ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu yang menyaksikan acara Ngobras pada hari ini untuk mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, sebagai penutup acara, saya akan membawakan satu pantun. Pergi tamasya bersama Bunda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih setelah hadir di Sagu Sapi. Nah, jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak guru hebat yang ingin terus menyaksikan Ngobras kita setiap Sabtunya, nantikan informasi selanjutnya. Mumpung waktu pun sudah hampir pukul 15. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Bunda semua. Makasih semuanya. Salam Sagu Dah, Sapi. akhirnya berlah. Salam Salam Sagu Sapi.